Halo semuanya, kami kelompok 3 dari kelas A mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi tahun 2020. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai apa sih relationship dalam komunikasi antar pribadi. Let's get started! Nah, salah satu bagian pembelajaran yang akan dibahas yaitu tentang hubungan atau relationship. Teori relationship ini merupakan teori yang dikembangkan oleh ahli psikolog, yaitu John Tibaut dan Harold Kelly. Dan beberapa orang sosiolog yang bernama George Homans, Richard Emerson, dan Peter Blau. Relationship memiliki 6 tahapan di dalamnya loh. Tahapan yang pertama adalah kontak. Kontak merupakan tahapan di mana awal mula terjadinya komunikasi. Di dalam tahap kontak, terdapat usaha dari masing-masing individu untuk mengetahui identitas dan sikap dari lawan bicara. Misalnya saat seseorang yang sedang berusaha untuk make a friend dengan orang yang duduk di sebelahnya dalam kelas baru, dengan menanyakan nama dan apa yang sedang disukai oleh orang tersebut. Tahapan yang kedua yaitu involvement atau keterlibatan, merupakan tahap pengenalan lebih jauh. Ketika kita mengikatkan diri kita untuk mengenal orang lain dan mengungkapkan diri sendiri. Contohnya adalah ketika seseorang merespon percakapan yang dibuka oleh orang baru tersebut. Lalu pada tahap yang ketiga ada intimasi atau keakraban. Pada tahap ini kita mengenal lebih jauh dengan orang lain, bahkan kemungkinan menjalin hubungan seperti pertemanan, persahabatan, dan pasangan kekasih. Pada tahap ini, contohnya kedua individu tersebut mulai menjalin hubungan pertemanan dengan sering mengobrol atau menghabiskan waktu bersama. Kemudian tahap keempat, yakni repair atau memperbaiki, yaitu tahap di mana kita mulai memperbaiki hubungan yang mulai memburuk. Pada tahap ini, contohnya adalah ketika kedua individu yang mulai berteman tersebut mengalami sebuah konflik dan mereka pun berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut. Yang kelima ada deterioration atau pemutusan. Dalam tahap ini, terjadi pemutusan hubungan dan tahap pemutusan ikatan dari dua atau beberapa pihak. Contohnya, jika hubungan pada persahabatan tidak dapat diperbaiki akibat konflik yang dialami, mereka mulai melakukan pemutusan hubungan dengan cara tidak saling bersapa, tidak saling berkomunikasi, dan lain sebagainya yang memicu putusnya hubungan. Nah, pada tahap terakhir ada dissolution, di mana merupakan tahap kehancuran hubungan. Pada tahap ini, misalnya akibat adanya pemutusan hubungan yang dilakukan oleh kedua teman tadi, maka hubungan yang mereka bina mulai hancur dan tak dapat lagi diperbaiki. Nah teman-teman, adanya hubungan dalam hidup kita bisa meningkatkan kebahagiaan kita loh. Contohnya melalui hubungan persahabatan. Ketika memiliki sebuah hubungan dengan orang lain, terutama hubungan persahabatan, maka kamu akan merasakan 5 hal, yaitu: pertama, mengurangi rasa kesepian. Ketika kamu memiliki sahabat, kamu tidak akan merasa kesepian. Kamu dan sahabatmu dapat diibaratkan sebagai pondasi dan batu yang saling menguatkan. Dan juga, sahabat pula membuat seseorang peduli antar sesama. Yang kedua, learn about yourself. Healthy interpersonal relationship help enhance self-esteem and self-worth. Ketika seseorang memiliki hubungan yang sehat, ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Perasaan diri pada seseorang akan menjadi lebih ceria karena ia memiliki kepercayaan diri dan perasaan dihargai oleh orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan fisik dan emosional, serta kebahagiaan pribadi. 4. Memaksimalkan kesenangan, meminimalkan rasa sakit. Teman baik atau sahabat akan membuat kamu merasa lebih baik tentang nasib baikmu dan membuat kamu tidak begitu terluka saat dihadapkan dengan kesulitan. Kemudian yang terakhir,
Sebagaimana tumbuhan adalah heliotropik, manusia adalah stimulotropik. Manusia membutuhkan stimulasi. Jika tumbuhan yang heliotropik mengorientasikan diri mereka pada cahaya, maka manusia yang stimulotropik mengorientasikan dirinya pada sumber dari stimulasi. Nah, kontak manusia menjadi salah satu cara terbaik untuk mengamankan stimulasi ini melalui intelektual, fisik, dan emosional. Begitu pula dengan hubungan persahabatan atau pertemanan yang meliputi ketiga aspek tersebut. Maka kesimpulannya, relationship yang merupakan salah satu teori dari komunikasi antar pribadi karena melibatkan komunikasi interpersonal dari individu, memiliki 6 tahapan mulai dari kontak hingga dissolution. Nah, saat menjalani 6 tahap tersebutlah kita akan merasakan hal-hal yang dapat mengubah hidup kita. Baik teman-teman, sekian dari kelompok 3. Terima kasih.